Indonesia memiliki 270,20 juta jiwa penduduk yang menempatkannya sebagai negara berpopulasi terbesar keempat di dunia. Dengan mayoritas penduduk usia produktif sebanyak 70,72%, komposisi penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh Gen Z sebesar 27,94% dan milenial sebanyak 25,87%. Oleh karena itu, Indonesia masih memiliki bonus demografi yang menanti, yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk tumbuh lebih cepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan kependudukan. 2 perempuan di Indonesia meninggal setiap jam akibat komplikasi selama kehamilan, melahirkan, dan nifas. Menurut survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2015, angka kematian ibu ini termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Sekitar 14,4% pasangan usia subur di Indonesia memiliki kebutuhan keluarga berencana atau KB yang tidak terpenuhi. Sementara itu, pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 7,92% dari tahun 2008 hingga 2019. Praktik berbahaya juga marak terjadi dengan tingkat perkawinan anak sebesar 10,35%. Bayangkan kalau semua angka tersebut bisa diubah menjadi zero. Tak ada lagi kematian ibu yang bisa dicegah, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, dan kekerasan berbasis gender, serta praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan. Pemerintah Indonesia bersama UNFPA berkomitmen mencapai 3 tujuan transformatif atau 3 Zeros pada tahun 2030 dengan mewujudkan akses universal terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi, mencegah perkawinan anak, mencegah dan menanggulangi kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya lainnya, meningkatkan potensi orang muda dan kesehatan reproduksi remaja. Masih tingginya kematian ibu, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, dan kasus kekerasan berbasis gender menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan belum maksimal. Percepatan penurunan kematian ibu dapat dilakukan dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Saya mau bertanya, kalau manfaat KB lainnya apa ya? Saat ini saya sedang hamil dan sedang berpikir untuk menjarangkan kehamilan yang kedua, tapi belum berdiskusi sama suami. Baik Ibu, jadi penggunaan kontrasepsi modern bagi pasangan usia subur, perempuan dan laki-laki, sesuai kebutuhannya juga membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD. Per tahun 2019, terdapat 17,5% KTD. KTD dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kontrasepsi, kejadian perkosaan, serta faktor 4 terlalu. Adanya faktor 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak anak, akan meningkatkan resiko terjadinya komplikasi dan kematian pada ibu hamil. Di samping dapat menyebabkan terjadinya aborsi tidak aman yang menyumbang pada meningkatnya kasus kematian ibu. Saya mau menambahkan ya dok, setahu saya ketidaksetaraan gender atau pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan juga berdampak pada meningkatnya kematian ibu, kematian bayi, jumlah kasus stunting pada balita, dan kekerasan terhadap perempuan. Makanya, kita sebagai perempuan harus terlibat langsung bersama suami dalam pengambilan keputusan di keluarga, termasuk akses ke pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi. Ikut menambahkan dok, kita sebagai orang tua
juga perlu memiliki pengetahuan yang tepat tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Kita perlu membantu anak-anak kita agar dapat memahami dan mengenali tubuhnya sejak dini. Selain untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, edukasi kesehatan reproduksi juga dapat melindungi anak dari kejahatan seksual. Anak-anak kita perlu memahami adanya perbedaan antara tubuh laki-laki dengan perempuan, sehingga mereka dapat menjaga tubuhnya sekaligus menghormati tubuh temannya. Setuju sekali. Tentunya tidak hanya orang tua, tapi dokter, bidan, dan guru juga perlu memberikan pemahaman tentang informasi atau pendidikan kesehatan reproduksi yang tepat bagi remaja. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi tidak hanya untuk remaja perempuan saja. Remaja laki-laki pun harus mengetahui dan memahami bagaimana menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Generasi muda yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, berdaya, dan mampu merencanakan kehidupan berkeluarga atau masa depannya dengan baik, akan memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan, bersaing di dunia kerja, serta membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Sehingga dapat mendukung percepatan pencapaian target pembangunan nasional serta tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Mari kita berjalan bersama. Berkolaborasi dengan semua pihak tanpa meninggalkan seorang pun di belakang. Karena cita-cita Indonesia tanpa kematian ibu yang bisa dicegah, kebutuhan KB tidak terpenuhi, dan kekerasan berbasis gender hanya bisa dicapai dengan kamu, dengan kita semua.